Hai, selamat datang kembali di channel YouTube Pensel Tulis. Channel ini membahas seputar Microsoft Excel untuk pemula secara gratis. Di video sebelumnya, kita sudah belajar mengenai cara cepat dan mudah input data dengan menggunakan formulir data di Microsoft Excel. Jika kamu belum menonton video sebelumnya, kamu bisa menontonnya dengan klik link video yang sudah aku simpan di kolom deskripsi ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya mengenai menyusun data, pengurutan, filter, dan pengelompokan data. Yuk kita langsung aja ke tutorialnya. Pengurutan data ini dapat memudahkan kita untuk melakukan analisis data. Kamu mungkin ingin menyusun daftar nama dalam urutan abjad, menyusun daftar tingkatan inventaris produk dari tertinggi ke terendah, atau mengurutkan baris menurut warna atau icon. Pengurutan data membantu memvisualisasikan dengan cepat dan memahami data dengan lebih baik, sehingga kamu dapat membuat suatu keputusan yang lebih efektif dengan melihat data yang sudah tersusun rapi. Untuk mengurutkan angka, kamu bisa menggunakan perintah sort dengan cara pilih sel yang ingin kamu urutkan. Di sini misalnya aku ingin mengurutkan unit terjual dari yang terkecil ke terbesar. Masuk ke tab data, lalu pilih sort dan filter. Dan pilih sort apa yang kamu inginkan. Karena aku ingin mengurutkan dari unit terjual, maka pada pilihan sort by di kolom, kita pilih berdasarkan unit terjual. Lalu di sort on, kita bisa memilih data tersebut diurutkan berdasarkan apa. Nah, di sini kita memilih cell value karena kita akan mengurutkan berdasarkan angka. Lalu pada pilihan order, kita pilih smallest to largest untuk mengurutkan nilai dari yang terkecil ke terbesar. Atau kamu juga bisa mengurutkannya sebaliknya. Kemudian klik OK. Di sini data sudah tersortir berdasarkan unit terjual dari yang terkecil yaitu 1 unit terjual ke terbesar yaitu 400. Ketika kamu mengurutkan data seperti ini, kamu perlu memperhatikan hal berikut. Pastikan bahwa semua data yang ingin kamu sortir disimpan sebagai teks atau angka semua. Jika kolom yang ingin diurutkan berisi angka yang disimpan sebagai angka dan sebagian lagi dalam bentuk teks, kamu harus memformatnya hanya sebagai angka atau teks saja. Jika tidak, angka yang disimpan sebagai angka akan diurutkan terlebih dahulu dari angka yang disimpan sebagai teks. Sekarang kita coba ganti salah satu angka di sini menjadi angka dalam bentuk teks. Kita rubah angka 4 di sini yang awalnya sebuah angka menjadi teks dengan menambahkan kutip 1 seperti ini. Nah, di sini muncul tanda hijau seperti ini yang menandakan bahwa format angka yang ada di sini ditulis sebagai teks bukan angka. Lalu sekarang kita coba sortir ulang. Nah, di sini muncul peringatan karena dari kolom yang akan kita sortir ada angka yang berupa teks. Di sini kita akan pilih pilihan yang kedua yaitu sort numbers and numbers stored as text separately. Artinya kita akan mensortir angka yang berupa teks secara terpisah. Kita klik OK. Nah, di sini angka 4 yang berupa teks tadi terletak paling bawah. Padahal angka 4 ini bukanlah nilai yang paling besar. Namun, karena angka 4 ini merupakan angka yang berbentuk teks, maka sortirnya terpisah dan berada paling bawah. Untuk memformat semua data, kita bisa memilih kolom dengan cepat dengan menekan Ctrl plus spasi pada keyboard. Lalu klik pada tanda warning ini dan pilih Convert to Number untuk merubah semuanya menjadi berformat angka dan ulangi langkah sortir yang tadi. Nah, di sini angka 4 sudah kembali ke yang seharusnya ya. Untuk mengurutkan teks dalam data, pilih sel dalam kolom yang ingin kamu urutkan datanya. Misalnya di sini kita akan mengurutkan data berdasarkan abjad dari nama barang. Pada tab menu data, di grup sort and filter, lalu kita klik sort. Kita hapus dulu sortir yang tadi kita buat dengan mengklik delete level. Kemudian klik add level untuk menambahkan daftar sortir baru. Pada kolom sort by, kita pilih sortir berdasarkan nama barang. Dan kolom sort on, kita pilih berdasarkan nilainya. Dan di kolom order, kita pilih A to Z untuk mengurutkan huruf pertama sesuai dengan alfabet dari A ke Z. Lalu klik OK. Nah, di sini data sudah tersortir sesuai dengan alfabet dari A sampai Z. Ketika kamu mensortir berdasarkan teks, jangan lupa untuk menghapus semua spasi awal, karena jika kamu mengimport data dari aplikasi lain, mungkin akan ada spasi tambahan di awal teks, sehingga kamu perlu menghapusnya terlebih dahulu secara manual, atau menggunakan fungsi trim agar hasil sortir sesuai. Jika kamu tidak menghapusnya, misalnya kita coba beri spasi pada kata ini, maka ketika kita mensortirnya, teks yang diawali spasi ini akan berada paling atas ketika kita mengurutkannya dari A ke Z seperti ini.
Jika kamu ingin mengurutkan lebih dari satu kolom atau baris, misalnya dalam tabel berikut, kamu ingin mengurutkan data berdasarkan nama barang dari A sampai Z. Kemudian setelah diurutkan berdasarkan nama barang, kamu ingin mengurutkan berdasarkan jumlah unit terjual. Maka kamu dapat menggunakan cara ini. Pilih sel apapun dalam rentang data. Masuk ke tab menu data, lalu pilih group, sort, dan filter. Klik sort. Dalam kotak dialog sort, pilih kriteria pada sort by sesuai dengan yang kamu inginkan. Karena di sini kita akan mensortir data berdasarkan nama barang, maka kita pilih sort by nama barang. Di bawah sort on, pilih tipe pengurutan. Untuk mengurutkan teks, angka atau tanggal, dan waktu, pilih cell value. Untuk pengurutan lainnya, kita bisa pilih berdasarkan warna sel atau yang lainnya. Di sini kita akan pilih sort on cell value karena berupa teks yang akan kita sortir. Di bawah order, pilih bagaimana kita mengurutkan data tersebut. Apabila data yang kita sortir berupa teks, maka kita bisa pilih A ke Z atau sebaliknya. Untuk nilai angka, kita bisa pilih dari terkecil ke terbesar atau sebaliknya. Untuk nilai tanggal atau waktu, pilih terlama ke terbaru atau sebaliknya. Nah, karena kita di sini ingin mengurutkan berdasarkan tag, kita pilih A to Z. Lalu untuk menambah kolom lainnya untuk diurutkan, klik add level, lalu ulangi langkah yang tadi. Kita juga bisa menyalin pengurutan kolom dengan cara pilih urutan yang ingin disalin, lalu klik copy level. Dan untuk menghapus pengurutan kolom, pilih urutan, lalu klik delete level. Untuk mengubah susunan pengurutan kolom, pilih urutan, lalu klik panah atas atau bawah di samping tombol opsi untuk mengubah urutannya. Setelah selesai, klik OK. Maka data ini sudah tersortir dari A ke Z dari nama barang, dan dari setiap nama barang sudah tersortir berdasarkan unit terjual dari yang terkecil ke terbesar. Kamu bisa mengurutkan daftar custom sesuai dengan kebutuhan kamu sendiri. Misalnya, kamu ingin mengurutkan sebuah data berdasarkan pelunasannya mulai dari DP 10%, lalu DP 50%, dan lunas. Maka kamu dapat membuat data sendiri dengan cara buat daftar custom di sel sesuai dengan urutan yang kita inginkan. Di sini kita akan mengurutkannya dari DP 10%, lalu DP 50%, dan lunas. Pilih rentang sel tersebut, kemudian masuk ke file, lalu ke opsi, pilih advance, lalu scroll sampai kita menemukan menu general dan pilih edit custom list. Pilih new list, lalu import datanya pada kolom ini. Kemudian klik import dan klik OK lagi, kemudian klik OK lagi. Sekarang pilih sel dalam kolom yang datanya ingin kita urutkan. Masuk ke tab data, lalu pada grup sort dan filter, pilih sort. Dalam kotak dialog sort, pilih sort by keterangan, sort on kita pilih cell value, dan pada order kita pilih custom list. Di sini kita akan memilih list yang tadi sudah kita buat, lalu klik OK, kemudian klik OK. Nah, di sini data tabel ini sudah diurutkan berdasarkan urutan custom kita sendiri, yaitu dari urutan yang DP 10%, lalu DP 50%, dan ke urutan lunas. Selain mengurutkan, pada Microsoft Excel juga kita bisa memfilter data. Filter ini digunakan untuk memudahkan kita melihat data yang hanya ingin kita lihat, atau hanya memunculkan data yang ingin dilihat dan menyembunyikan data yang lainnya tanpa menghapusnya. Untuk menggunakan filter ini, kamu bisa menggunakan beberapa cara berikut. Misalnya, dalam sebuah tabel berikut, kita hanya ingin melihat suatu data penjualan untuk kategori elektronik saja. Maka, kamu klik data tersebut, kemudian pergi ke tab menu data, dan klik filter. Klik panah pada kolom yang berisi konten yang ingin difilter. Dalam hal ini, kita hanya ingin melihat barang berdasarkan kategori elektronik saja, maka kita checklist pada kotak centang elektronik, dan hilangkan checklist pada pilihan yang lainnya. Kemudian, klik OK. Di sini, data yang dimunculkan hanyalah data yang memiliki kategori elektronik saja. Sedangkan data yang lainnya disembunyikan dan tidak terhapus. Jika kita ingin merubahnya, maka kita klik kembali pada kategori dan pilih kategori mana yang ingin kita munculkan. Bisa satu atau dua kategori atau lebih. Misalnya, di sini kita juga akan munculkan kategori barang rumah tangga. Maka kita tinggal checklist saja pada kotak centangnya. Dan muncullah data hanya kategori rumah tangga dan elektronik. Kita juga bisa menerapkan untuk kolom yang lain. Misalnya, kita hanya ingin menampilkan pembayaran dengan cash saja. Maka pada kolom pembayaran, kita hanya checklist pada bagian cash saja seperti ini. Dan klik OK. Selain itu, kamu juga bisa memfilter data atau mensortir data berdasarkan warna sel. Sebelumnya, untuk mengembalikan data, klik filter terlebih dahulu. Lalu di sini aku sudah menandai sebuah sel dengan warna. Kemudian, untuk memfilter berdasarkan warna, kita klik pada filter keterangan di mana warna ini berada. Kemudian, kita bisa pilih sort
by color atau filter by color. Di sini kita akan filter data berdasarkan warna merahnya saja. Maka kita klik warna merah dan klik OK. Di sini data yang terfilter hanyalah sel baris yang memiliki warna merah pada sel dalam barisnya. Filter ini digunakan apabila kita ingin memunculkan data rentang. Misalnya, dalam tabel berikut ini, kita ingin memunculkan rentang data dari total omset 300.000 sampai dengan 1 juta. Caranya, pilih sel manapun dalam rentang total omset. Masuk ke menu data, dan pilih filter jika pada header tabel belum muncul filter. Tapi jika sudah muncul filter, kita langsung aja klik segitiga ini, kemudian pilih number filter. Di sini, ada banyak pilihan filter yang bisa kita gunakan, seperti yang lebih besar atau yang lebih kecil dari between, dan lain-lain. Tapi karena di sini kita ingin memunculkan rentang data dari omset 300.000 sampai 1 juta, maka kita pilih between. Masukkan angka dari nilai yang lebih besar dari 300.000 dan kurang dari sama dengan 1 juta. Klik OK. Maka data yang muncul hanyalah data yang memenuhi kriteria filter dengan omset penjualan antara 300.000 sampai dengan 1 juta. Selain itu, kamu juga bisa memfilter data berdasarkan kata atau angka tertentu dalam Microsoft Excel. Caranya dengan menggunakan filter custom. Klik pada kolom di mana kamu ingin memfilternya, lalu pilih text filter. Di sini ada banyak pilihan filter sesuai dengan kebutuhan. Selamat, hari ini kita sudah belajar tentang cara pengurutan data dan filter data. Di video selanjutnya aku akan membahas lebih banyak lagi tentang Microsoft Excel secara gratis. Jadi jangan lewatkan videonya dengan cara menekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar kamu nggak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Jika kamu ada pertanyaan atau diskusi, jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.